Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri, aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produk Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang, di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini, di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Berdasarkan teks tersebut, diharapkan kepada anak-anak Bapak semuanya untuk dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Bapak akan coba memberikan jawaban, tetapi jawaban ini bisa kamu lengkapi dan kamu tambahkan ya. Dampak positif dari globalisasi yaitu mudah kita menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri. Kemudian kita juga mudah memasarkan produk lokal ke mancanegara. Soal nomor 2, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Jawabannya, budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah sehingga dapat melunturkan budaya bangsa sendiri. Soal nomor 3, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Jawabannya, mudah mengetahui bahkan mencontoh budaya dari luar yang sebenarnya bisa saja itu tidak cocok dengan budaya bangsa kita. Soal nomor 4, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Jawabannya, karena globalisasi dapat memperdaya kita jika kita tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Soal nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi?
memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik-baiknya, kemudian menjauhi pengaruh negatifnya. Yang soal terakhir, anak-anak Bapak diminta untuk menuliskan atau menggambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Berikut salah satu gambar tentang dampak dari globalisasi. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat anggota keluarga sibuk dengan Android-nya masing-masing. Dan ini merupakan salah satu dampak. Kira-kira ini dampak positif atau dampak negatif? Nah, silakan anak-anak Bapak semuanya menggambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Memegang teguh nilai luhur bangsa, itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi ini. Globalisasi memberikan banyak manfaat bagi kita semua, termasuk untuk Mang Samad. Masih ingat cerita pada pembelajaran kedua? Ternyata hal yang dilakukan oleh Mang Samad juga memberikan manfaat untuk warga di sekitarnya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Masih ingat kan kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran kedua kemarin? Nah, sekarang silakan jawab pertanyaan berikut. Soal pertama, apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitarnya? Jawabannya, kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Soal nomor 2, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Jawabannya, karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. Nomor 3, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Jawabannya, mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Soal nomor 4, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Jawabannya, karena dari usaha Mang Samad membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. Soal nomor 5, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia mampu menembus pasar mancanegara, hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. Yang keenam, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Pada saat kita berhasil dari sisi ekonomi, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan ekonominya, sekaligus memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencana. Berikut beberapa contoh sikap dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kerja keras. Aplikasinya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Sikap tidak gampang puas dan selalu berinovasi. Aplikasinya, meski sudah berprestasi, tetap harus rajin belajar. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Apa sikap yang sudah kamu lakukan menghadapi globalisasi? Apakah pengaruh positif yang kamu rasakan? Adakah pengaruh negatif yang kamu rasakan? Sampaikan kepada orang tuamu tentang pengaruh dari globalisasi. Mintalah pendapatnya supaya kamu tidak terpengaruh ke hal negatif. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.